Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutmain Akbar, NIM 091058022159. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendekatan pembelajaran. Ada 3 pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendidikan individual, kedua pendekatan kelompok, dan ketiga pendekatan bervariasi. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Nah, perbedaan individual didik memberikan wawasan bahwa guru harus memperhatikan perbedaan individual dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan memakai pendekatan ini, sebagaimana diuraikan De Jemara dan Zain, yaitu dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat penguasaan yang optimal. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diperlukan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik, sebagaimana diungkapkan oleh De Jemara dan Zain, yaitu dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat tumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri anak didik. Yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Guru yang menggunakan pendekatan variasi ini cenderung mampu untuk membuat kelas menjadi kondusif dan pembelajaran menjadi efektif. Pendekatan bervariasi ini sebagaimana diungkapkan oleh De Jemara dan Zain, yaitu bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar itu bermacam-macam. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi membantu hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat itu diambil kesimpulan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar guru untuk memotivasi dan membantu siswa agar mampu mengaitkan antara pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dengan dunia nyata di mana mereka berada. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Nah, ada 6 karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Kedua, penerapan pengetahuan. Ketiga, berpikir tingkat tinggi. Keempat, kurikulum yang dilambangkan berdasar standar. Kelima, responsif terhadap budaya. Dan keenam, penilaian autentik. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran kontekstual. Dalam penerapan pembelajaran kontekstual dalam kelas terdapat 7 komponen dasar. Yang pertama, konstruktivisme. Kedua, menemukan atau inquiry. Yang ketiga yaitu bertanya, merupakan strategi yang paling utama dalam pembelajaran kontekstual. Keempat, masyarakat belajar. Kelima, pemodelan atau modeling. Keenam, refleksi atau reflection. Dan terakhir, penilaian sebenarnya. Selanjutnya yaitu perbedaan kontekstual dengan pendekatan konvensional. Pertama, pendekatan kontekstual siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sedangkan pendekatan konvensional adalah siswa penerapan informasi secara pasif. Kalau dalam pembelajaran CTL, siswa belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, diskusi, saling menerima dan memberi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individu.
Contoh selanjutnya, dalam CTL atau kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata secara real. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.